Contoh lah orang-orang Padang itu. Saya lebih ngebanggain orang-orang Padang itu. Orang Padang itu yang di Tanah Abang tuh banyak tuh. Tanah Abang, di Pasar Senen. Sekarang juga ada juga nih Bu Nayaka yang masak di sini. Jadi tiap-tiap cabang itu ada yang masak. Jadi semuanya itu ada alur ceritanya semua, masya Allah. Ini Bu Nayaka mau lahiran nggak punya uang. Saya ingat saya dulu ini. Pengalaman pribadi ya? Iya. Istrinya, Bu Nayakanya masih di kampung. Mau lahiran nggak punya uang, minjem duit orang. Nah, minjem duit orang dikenain bunga. Jadi suaminya harus nyicil tiap bulan. Nah, Bu Nayaka ini nge-WA suaminya, Pak, nanti kalau ada rezeki tolonglah kirimin uang ongkos buat saya ke Jakarta. Saya tuh pengen belajar ilmu agama, saya tuh pengen tobat, saya pengen pakai jilbab panjang syar'i. Suaminya curhat ke saya, Pak Adit, ya gimana Pak? Jadi istri saya itu yang di kampung, ya mungkin dapat hidayah lah gitu. Nih WA-nya nih, baca lah nih. Saya baca, boleh saya baca boleh. Nih. Masya Allah Mas Ipung, namanya Mas Ipung, Mas Ipung ini luar biasa nih. Jarang loh orang dapat hidayah tuh jarang. Ini kalau saya baca istrinya mau pakai jilbab panjang, mau tobat, mau belajar ngaji, mau ikut kajian. Suruh sinilah Mas. Tapi saya nggak punya uang Mas. Ya udah saya kasih uang. Berapa ongkos ke sini? Lumayan Mas, dari Subang katanya. Ya udah nggak apa-apa. Ini ada jilbab panjang juga. Saya kan dapat amanah dari Gamis Syar'i Loren namanya. Endorse deh. Gamis Syar'i Loren. Dikasih, itu orang baik banget tuh. Pengusaha di Tanah Abang, orangnya baik banget. Ibu Lauren namanya. Ibu Lauren, dia punya usaha syar'i. Hampir setiap bulan ngasih ke sini buat dibagi-bagiin. Nah, itu saya kasih ke istrinya Mas Ipung ini, jilbab panjang yang hitam-hitam, yang panjang-panjang, yang syar'i kan. Saya kasih ke dia dulu, seneng banget. Nah, akhirnya datanglah ke sini. Begitu datang ke sini, ke Jakarta, saya rasain masakannya tuh kok enak banget. Bu, masakannya enak Bu, saya bilang gitu. Ya alhamdulillah Mas Adit ya kayak gitu. Terus akhirnya saya tuh nyuruh dia doa. Bu, doa ya Bu ya, mudah-mudahan nanti saya dapat tempat, saya mau buka rumah tahfiz Quran sama rumah makan gratis. Nanti yang masak ibu, yang kerja ibu, dapat gaji nanti setiap bulan, setiap minggu, setiap hari. Gaji harian, gaji mingguan, gaji bulanan, 3 gajinya. Bener Mas Adit, bener. Doa ya Bu ya, mudah-mudahan Allah kasih tempat. Alhamdulillah Allah ijabah. Inilah tempatnya. Alhamdulillah Allah ijabah. Inilah tempatnya. Rumah makan gratis Cilangkap. Yang masakin anak santri setiap hari makan. Di atas tuh anak santri di atas. Yang masakin makan gratis di sini setiap hari Bu Nayaka. Dibantuin lagi sama Bu Luki. Saya berdoa juga nih. Ya Allah, hamba baru tinggal di tempat ini. Mudah-mudahan Allah yang pertemukan sama orang baik yang bisa bantuin Bu Nayaka masak. Ketemu Bu Luki namanya. Jujurnya luar biasa. Uang saya terkapar, uang amanah, uang sumbangan pernah terkapar 5 juta. Nggak diambil. 50.000 pun nggak diambil, selembar pun nggak diambil. Jujur, masya Allah. Jadi alhamdulillah ketemu sama orang baik. Dengan kita berbuat baik ini, Allah selalu pertemukan kita dengan orang-orang baik. Apapun itu profesinya, apapun jabatannya, apapun pekerjaan dia, siapapun dia, walaupun dia agamanya Kristen sekalipun, baik. Sering kok ada orang Kristen di sini, datang ke sini, makan di sini, baik banget, sama saya baik gitu, ngobrol, suka ngobrol gitu. Ya alhamdulillah. Makanya itu rugi kita kalau tidak berbuat baik, tidak melakukan kebaikan, tidak belajar tentang kebaikan, itu rugi kita. Karena kebaikan itulah yang nantinya menyelamatkan kita dari sisa kubur dan api neraka jahanam. Gitu. Betapa banyak orang yang sibuk membangun bangunan-bangunan yang ada di dunia. Bangun gedung, bangun mall, bangun apartemen, bangun gedung-gedung perusahaan-perusahaan. Tapi dia lupa membangun bangunan-bangunan yang ada di akhirat. Ya. Gitu. Padahal akhirat nomor 1. Akhirat nomor 1 yang harus kita kejar. Akhirat. Kenapa? Kalau kita ngejar dunia, akhirat tidak mau mengikuti. Tapi kalau kita ngejar akhirat, dunia mengikuti. Apa yang ada di dunia ini mudah, kecil bagi Allah. Allah Maha Kaya. Kita ini ciptaan Allah. Bagaimana mungkin kita takut miskin, takut rugi ketika ingin melakukan suatu kebaikan? Sedangkan kita ini diciptakan oleh Zat yang Maha Kaya, Allah Azza wa Jalla.
Allah yang maha kaya. Jadi kalau misalkan ngelihat ya kehidupan saudara-saudara kita, ada yang profesinya tukang cilok, ada yang profesinya kuli bangunan, ada yang profesinya itu jualan keliling dari masjid ini ke masjid ini, jualan baju, pendapatan nggak seberapa, tapi berkahnya tuh luar biasa. Begitu kita tanya, anaknya di mana Pak? Di pesantren. Ada juga orang pendapatannya besar, gajinya besar. Begitu kita tanya, anaknya di mana Pak? Di Los Angeles. Anaknya ada di Kanada, ada di Amerika. Ngapain? Maksiat. Kita hidup di dunia ini tidak hanya harta yang kita harus dapat, tapi kita wajib mendapatkan itu 3K. Itu yang paling penting. Kalau pedoman bagi saya itu yang paling penting di dunia ini, yang wajib saya rasakan, wajib saya miliki, wajib saya dapati 3K. K yang pertama ketenangan, K yang kedua kebahagiaan, K yang ketiga keberkahan. Ketenangan, kebahagiaan, keberkahan. Kalau pengen tahu dalilnya, kalau orang Islam tahu lah dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Orang-orang yang mendapatkan ketenangan. Warahmatullah, yang mendapatkan rahmatnya Allah, yaitu yang mendapatkan kebahagiaan. Wabarakatuh, orang-orang yang Allah limpahkan keberkahan, yaitu orang yang mendapatkan keberkahan. Betapa banyak orang kaya hidupnya nggak tenang, hidupnya nggak bahagia, hidupnya nggak berkah. Ya, hartanya banyak nggak berkah, banyak. Duduk aja 5 menit di depan Indomaret, celingak-celinguk. Kenapa Pak? Gelisah, takut kalau ada PK. Iya, takut kalau nanti ada polisi nangkep, takut nanti kalau ditusuk orang dari belakang katanya. Lah kita mau duduk di masjid, mau duduk di mana, mau duduk di pasar, mau duduk mana aja, ya alhamdulillah lah, nggak ada yang mau nusuk, nggak ada yang mau nangkep, ya kan, nggak ada yang mau mukulin kita, nggak ada, insya Allah, ya kan, kita tenang, hati kita tenang, hidup kita tenang, bahagia, walaupun pendapatannya sedikit tapi berkah, Cukup aja cukup Ustaz, ya. untuk anak istri di rumah, cukup untuk sedekah, cukup untuk berbagi, ya kan, itu berkah. Betapa banyak orang yang pendapatannya besar. Saya pernah loh ketemu orang gajinya 30 juta. Gajinya 30 juta, tapi ngeluh. Datang ke sini malah ngeluh. Mohon doanya ya Pak Adit. Saya ini banyak utang. Iya, ada utang riba juga. Saya tuh pengen bebas dari riba. Udah ngeluh-ngeluh gitu, saya tanya, "Bapak kerja di mana?" "Saya kerja di kantor pajak, Mas." Gajinya gede dong Pak. "Oh, enggak Mas, 30 juta sebulan." Pendapatan saya berapa sehari, sebulan? Saya ini pedagang keliling, kadang dapat duit, kadang nggak dapat duit. Ya Allah, itulah. Ada juga yang orang pendapatannya sedikit, nggak banyak, Berkah cukup gitu ya. kelihatan loh rasa bersyukurnya tuh luar biasa. Rasa bersyukur dia tuh luar biasa. Dapat duit alhamdulillah, sepi alhamdulillah, rame alhamdulillah. Pedagang-pedagang itu masya Allah. Saya tuh banyak belajar dari para pedagang. Saya belajar dari para pedagang kecil sama pedagang besar. Pedagang itu luar biasa. Lihat Tanah Abang itu, orang kaya-kaya itu. Nggak ada dia sombong. Semuanya tawadu. Hampir semua orang Padang yang di Tanah Abang itu, hampir semua saya ketemu tuh nggak ada yang sombong, nggak ada. Tawadu semua. Baik semua. Salut saya. Itu ilmu. Itu yang diajarkan sama Islam. Dia banyak harta tapi dia nggak sombong. Dia tetap bayar zakat, dia tetap sedekah, dia bantu orang-orang miskin, orang-orang susah, bahkan dia pekerjakan orang-orang yang butuh pekerjaan itu jadi karyawan dia. Itulah kedermawanan. Kita hidup harus seperti itu. Contoh lah orang-orang Padang itu. Jangan contoh orang-orang yang tidak paham ilmu, tidak paham agama, ya kan? Orang kaya tuh, Cina kaya banget, ya, tapi dia sholat nggak? Dia puasa nggak? Dia bayar zakat nggak? Ya betul dia kaya. Tapi dia puasa nggak? Dia bayar zakat nggak? Dia agamanya apa?
Saya lebih ngebanggain orang-orang Padang itu. Orang Padang itu yang di Tanah Abang tuh banyak tuh. Tanah Abang, di Pasar Senen, di banyak di Kenari. Itu pengusaha-pengusaha orang-orang Padang tuh luar biasa tuh. Saya jempol di Indonesia nomor 1 orang Padang, top. Orang Padang. Saya bukan orang Padang ya, tapi saya ngetopin orang Padang. Padang. Orang Padang. Oh, top Padang. Kenapa? Padang, gitu. Orang Padang banyak Pak Haji, Bu Haji orang Padang. Iya, karyawannya diumrohin. Banyak. Dia nggak ngomong-ngomong kalau mau ngasih sesuatu tuh nggak ngomong, langsung blek gitu. Tahu-tahu ada gitu. Masya Allah. Itu yang harus kita support. Kita beli dagangannya. Kita support, kita doain, kita bantu. Gitu. Saya salut saya. Dia sholat. Orang kaya loh. Kalau melihat kekayaannya, melihat rumahnya besar banget, mobilnya mewah banget, gitu kan? Ngeri banget, ngeliat. Iya. Tapi dia orangnya ya Allah, sholat sama kayak kita. Betul. Jam sholat dia sholat, ambil wudhu sama, wudhunya sama kok. Sholatnya sama, nggak beda. Beda hanya dia punya harta yang banyak, dia bisa dermawan, dia bisa bantu banyak orang. Dan Kita bisa nggak? Kita juga bisa. Makanya kita belajar bisnis. Kan sudah diajarkan di dalam Islam. Gitu. Ada pengusaha yang kaya raya. Siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hampir semua sahabat bahkan Rasulullah SAW dari usia 6 tahun, 7 tahun terus dia jadi pengusaha. Siapa orang terkaya di dunia? Rasulullah SAW. Orang maharnya aja 40 ekor onta. Mana ada orang kaya mahar 40 ekor onta? Onta merah di zaman Rasulullah SAW berapa harganya? Se-Lamborghini. Berarti 40 Lamborghini berderet. Nggak ada yang gitu. Orang banyak meyakini Rasulullah itu miskin. Mana ada miskin? Baca sejarahnya. Rasulullah menikahi Khadijah radhiyallahu anha, 40 ekor onta merah lagi. Ngeri banget Lamborghini di zaman Rasulullah itu, onta merah itu. Lamborghini Alphard lewat. Nggak ada apa-apanya. Bener. Iya kan? Ini 40 unit. Waduh, luar biasa. Segitunya Rasulullah SAW mengistimewahkan seorang wanita, ya kan? Yang dia cintai. Masya Allah, seromantis itu Rasulullah. Sampai 40 ekor onta. Perempuan aja kalau dilihat emas 10 gram, boing. Segramnya 1 juta, bro. 10 gram 10 juta. Iya kan? Iya betul. Wah, nggak kelaparan lagi nikah sama dia. Ya udahlah.